Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk kita bisa beribadah kembali di hari Minggu tanggal 5 Maret 2023. Ibadah pagi ini menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema beriman di tengah krisis yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 259 bait 1, 3, dan 4 di dalam Kristus bertemu. Oh
pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah saat ini diambilkan dari kitab Mazmur 84 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 84 ayat 4 sampai dengan 5 yang demikian firman-Nya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mari kita pujikan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 4. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita
serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Kita akan memuji pujian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 37 bait 1 dan 2, Bila ku renung dosaku. Jemaat kami persilahkan untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di depan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang makasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarlah firman-Nya yang diambilkan dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan 8 yang demikian firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat kita akan menyanyikan salam damai
Sambil kita mengatupkan kedua tangan kita di atas dada kita, dan kita akan memberikan salam kepada jemaat yang ada di terdekat kita. Salam damai. Kita akan pujikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 52, bait 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita datang ke hadirat-Nya di dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih anugerah-Mu, Engkau boleh persekutukan kami di dalam roh dan kebenaran melalui ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, agar boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua.
Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman. Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut-Nya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan pertama diambilkan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita akan tanggapi sabda firman Tuhan dengan membaca secara bersahutan dari Mazmur 121. Saya membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, dan jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, demikian yang akan kita terima firman Tuhan sebagai bacaan yang kedua yang terambil dari Roma 4 ayat 1 sampai 5 dan nanti diteruskan ke ayat 13 sampai 17. Yang demikian bunyi firman Tuhan ini. Jadi apakah akan kita katakan
tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada seorang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kemudian ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberitakan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Bagian dari perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Yang demikian firman-Nya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara, tema ibadah kita pada saat ini adalah beriman di tengah krisis. Saudara, bisakah kita tetap beriman di dalam situasi krisis, di dalam situasi kemelut, di dalam situasi yang tidak stabil, yang berbahaya, yang mempengaruhi kehidupan kita semua, baik sebagai kehidupan bersama maupun kehidupan pribadi kita? Bisakah kita tetap beriman, tetap menaruh percaya kepada Tuhan? Mari kita buktikan dengan salah satunya melalui ibadah-ibadah kita. Marilah kita isi ruang-ruang ibadah kita. Jangan ada kelesuan di dalam ibadah, sehingga selain bahwa itu merupakan bukti bahwa kita ini beriman sekalipun berada di dalam situasi yang sulit, tetapi juga menjadi sumber kekuatan kita di dalam menghadapi situasi yang sulit itu sendiri. Memang ada banyak orang yang menganggap bahwa di dalam situasi yang sekarang ini antara harapan dan kenyataan itu masih berada di dalam keadaan yang tidak menentu. Apa yang terjadi secara global di dunia ini maupun nasional itu berimbas di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada yang bertanya, kapan situasi ini akan berakhir dan membaik kembali? Saudara, sebenarnya sejak kapan sih manusia itu tidak harus berjuang?
Tidak pernah. Manusia itu harus selalu berjuang di dalam kehidupannya. Lihatlah sejarah panjang perjalanan umat manusia selalu di dalam perjalanan perjuangan untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, karena itu jangan lesu di dalam kehidupan kita. Mari kita isi kehidupan kita dengan tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, mari kita isi ruang-ruang ibadah kita. Jangan sampai ibadah-ibadah kita ini menjadi lesu. Nah, saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini memberikan contoh gambaran tentang anak-anak manusia yang menjalani hidup di dalam situasi yang krisis, tetapi tetap menaruh harapan dan percayanya kepada Tuhan. Contoh yang pertama itu adalah Bapak Abraham, bapak orang beriman itu. Dia sudah berada di dalam situasi yang mapan di negerinya, di sanak keluarganya, usahanya maju, tetapi Tuhan panggil dia untuk keluar dari negerinya yang mapan itu ke tempat yang hendak ditunjukkan oleh Tuhan, yang Bapak Abraham sendiri belum tahu tempatnya seperti apa, di mana, kapan bisa sampai ke sana, kapan bisa mencapai kesejahteraan seperti ketika ia ada di negerinya. Terjadi pergumulan di dalam dirinya. Belum lagi ketika ia harus menyampaikan itu kepada istrinya, kepada kaum keluarganya. Tidakkah terjadi pertentangan-pertentangan di sana? Siapa yang memerintahkan Abraham? Allah. Siapa itu Allah? Mereka tidak mengenal Allah, dan mereka belum mengenal, dan tidak ada sebelumnya panggilan terhadap seseorang dari Allah. Di dalam situasi yang seperti itu, Abraham tetap menaruh percaya kepada Tuhan dan mau memenuhi panggilan Tuhan itu. Tanggapan kita di dalam Mazmur itu juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana umat Tuhan berada di dalam situasi yang sulit karena faktor jarak dan alam. 3 kali dalam setahun setidaknya mereka harus berada di dalam rumah Tuhan di Yerusalem, di Bait Suci di Yerusalem. Pada upacara besar, pada upacara keagamaan besar, Paskah, Pentakosta, dan Podok Daun. Orang-orang dari berbagai pelosok, meskipun jarak yang harus ditempuh itu begitu jauh dengan tantangan alam, cuaca yang panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari, belum lagi hambatan-hambatan dari pihak lain. Tetapi mereka tetap berduyun-duyun melakukannya. Konteks bacaan kita di dalam bacaan Injil pun tidak jauh-jauh berbeda dengan situasi yang dialami oleh yang dikisahkan di dalam bacaan kitab suci sebelumnya. Saudara, orang-orang Israel pada waktu itu berada di dalam sebuah krisis sebagai bangsa. Sebagai bangsa mereka berkali-kali selalu berada di dalam situasi penjajahan, dijajah oleh bangsa lain. Dan selama berada di dalam penjajahan itu selalu ada gerakan-gerakan mesianik. Ada pahlawan-pahlawan perang yang tampil untuk memerangi bangsa yang menjajah bangsa Yahudi itu. Dan kemudian diharapkan bahwa nubuatan para nabi, nubuat tentang mesianis yang akan datang itu segera terjadi. Di zaman sekitar Tuhan Yesus, gerakan-gerakan mesianis itu juga masih terus terjadi, bermunculan para pahlawan-pahlawan perang. Nah, di dalam situasi itu seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi datang kepada Tuhan Yesus.
ia pun merasakan keresahan batin, pergumulan tentang pengharapan mesianis yang mempengaruhi banyak orang dan juga mempengaruhi dirinya. Dan pengharapan mesianis yang berkaitan dengan nubuatan para nabi tentang datangnya Mesias di tengah-tengah bangsa Israel yang akan memulihkan bangsa Israel, memulihkan kerajaan Daud. Itu diharapkan oleh tokoh-tokoh yang bermunculan. Dan salah satu tokoh yang muncul kemudian itu adalah Tuhan Yesus. Nah, dari ciri-cirinya yang nampak, Nikodemus menganggap bahwa Tuhan Yesus dan para pengikutnya itu dapat digolongkan di dalam gerakan mesianis. Dan dari gerakan, sekalipun gerakan mesianis yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan gerakan mesianis gerakan yang lain, di mana gerakan-gerakan mesianis itu mengangkat senjata, tetapi Tuhan Yesus tidak demikian, tetapi melakukan banyak mujizat yang kemudian dilihat oleh Nikodemus itu sebagai bagian dari yang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga tidak mungkin semuanya itu terjadi kalau tidak diperkenan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, percakapan itu dimulai dengan pengakuan bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru, utusan Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan dengan adanya banyak mujizat. Nah, tetapi Tuhan Yesus sengaja memberikan pengajaran kepada Nikodemus dan memberikan pengajaran kepada kita semua tentang pemahaman yang dipahami oleh Nikodemus mengenai mesianis, yang dipahami oleh Nikodemus mengenai kehendak Tuhan, tentang pemahaman Nikodemus mengenai Tuhan itu sendiri. Yaitu pemahaman Nikodemus itu hanya memahami pengharapan mesianis itu bersifat politis dalam skop lingkup yang kecil, hanya di lingkup bangsa Israel saja. Tetapi Tuhan Yesus mengajak Nikodemus untuk melihat bahwa pengharapan mesianis itu berlaku secara universal kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh isi dunia ini. Kedatangan mesianis itu oleh Tuhan Yesus dikatakan itu sebagai yang melaksanakan pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Nah, itulah berita yang bisa kita lihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Karya Tuhan yang memulihkan kehidupan dunia ini. Karena Tuhan yang menjadi jalan damai bagi dunia ini dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan pengampunan dan bukan penghukuman. Nah, di dalam pemulihan hubungan antara Tuhan dengan dunia ini, maka Israel pun akan pulih dengan sendirinya. Nikodemus memahami secara terbalik bahwa pemulihan dari Tuhan itu hanya untuk Israel. Kalau pemulihan dari Tuhan itu hanya untuk Israel, maka di luar Israel tidak ada pemulihan. Tetapi kalau pemulihan dari Tuhan itu untuk semua manusia, untuk seluruh isi dunia ini, maka Israel pun akan dipulihkan. Nah, hal yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus ini memang sulit untuk dipahami oleh Nikodemus. Penyebabnya adalah karena dia memiliki pikirannya sendiri, dia memikirkan yang dia pikirkan tentang Tuhan itu seperti ini. Bukan Tuhan itu sebagaimana adanya dia ada.
Tetapi yang dia pikirkan tentang Tuhan itulah yang dia kendaki tentang Tuhan. Kepada Nikodemus, Tuhan Yesus memberikan jawab tentang ajaran kelahiran kembali. Kelahiran jasmani, kelahiran dari rahim ibu, itu membawa serta dosa dan tabiat dosa. Tetapi lahir kembali itu akan membawa seorang bisa melihat Tuhan dan melihat kerajaan Tuhan dengan cara yang sebagaimana seharusnya, semestinya tentang Tuhan itu sendiri dan tentang kerajaan Tuhan itu sendiri. Kerajaan Tuhan itu bukan soal pembebasan koloni asing bagi bangsa Israel, tetapi kerajaan Tuhan itu adalah tindakan Tuhan yang membawa pemulihan bagi umat manusia. Manusia yang karena dosa dia tidak bisa menggapai dan mengerti Tuhan, di mana dengan kekuatan dan usahanya sendiri dia tidak bisa lepas dari kondisi dosa itu. Maka dengan adanya karya Tuhan itu mereka dipulihkan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya atau beriman, semua janji Tuhan itu dapat dialami. Tetapi ingat saudara, kembali harus kita ingat ya, jangan yang kita pikirkan tentang Tuhan, jangan seperti Nikodemus. Tetapi biarlah Tuhan itu tetap sebagaimana Tuhan, sebagaimana Dia ada. Bagaimana kita bisa mengerti tentang Tuhan? Kitab suci, satu-satunya cara. Kekasih Tuhan, dengan pengalaman akan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan tiap kali, setiap hari sebagaimana tuntunan bacaan kitab suci yang diberikan kepada kita. Nah, pengalaman ini akan membuat kita memasuki setiap situasi yang sulit, setiap krisis yang kita alami itu di dalam naungan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi di dalam kisah Abraham, itulah yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel itu setahun 3 kali harus berada dalam bait suci di Yerusalem, yang terjadi kepada Nikodemus sehingga dia memiliki pemahaman bahwa karya pemulihan itu adalah bagi seluruh isi dunia ini, bukan hanya bagi Israel. Nah, saudara, mari kita buang pikiran-pikiran kita yang selama ini kita memikirkan bahwa Tuhan itu harus seperti yang kita inginkan demikian. Mari kita buka hati kita untuk menerima kehendak Tuhan itu berlaku di dalam diri kita. Untuk menerima Tuhan sebagaimana Tuhan adanya, Tuhan itu berlaku di dalam diri kita. Mari secara jujur kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu seperti yang kita pikirkan sekarang ini? Kalau kita memiliki pemahaman yang demikian, maka kita tidak akan pernah bisa dan mampu melewati krisis ini dengan beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau ketika kemudian pikiran kita dibukakan, hati kita dibukakan, kita memiliki pemahaman Tuhan itu sebagaimana Tuhan adanya Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melampaui segala krisis yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang barangkali akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan karena itu terus-menerus diperlukan perjuangan di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini kita membuka diri kita untuk karya Tuhan berlaku atas diri kita. Marilah kita memiliki ketekunan untuk membaca kitab suci. Marilah kita isi ruang-ruang ibadah kita, dan setiap kali diingatkan kepada kita bahwa Ia ada sebagaimana Ia ada, bukan Ia ada sebagaimana yang kita pikirkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sening bagi kita.
Amin. Jemaat dimohon berdiri dan kepal atau epek-epek kita tempelkan di dada sebelah kiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan terima kasih. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Engkau memberi kekuatan kepada kami di dalam kami menghadapi segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kami. Bahkan di dalam setiap krisis, di dalam setiap persoalan yang kami alami, setiap kemulut yang kami alami di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk mengerti Engkau sebagaimana Engkau ada. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran kami tentang apa yang kami pikirkan tentang Engkau, apa yang kami pikirkan sendiri. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengerti, memahami, mengetahui kehendak-Mu sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, memampukan kami untuk menjalani seluruh kehidupan kami. Kami serahkan segenap sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu untuk keadaan di dunia ini yang dari hari ke semakin hari berangsur semakin baik. Tidak pernah jemu-jemu kami berdoa untuk pemulihan kehidupan umat manusia di dunia ini. Pemulihan dari pandemi dan segala macam akibatnya. Pemulihan dari bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, konflik, peperangan yang terjadi di negeri ini maupun di belahan manapun. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, mengiringi langkah hidup kami umat manusia sebagaimana sejarah perjalanan panjang umat manusia membuktikan kepada kami bahwa Engkau hadir. Berkatilah kami, mampukanlah kami di dalam mewujudkan pemulihan kehidupan umat manusia di dunia ini. Kami berdoa untuk para pemerintah dimanapun berada, berkati di dalam melakukan setiap tanggung jawabnya di dalam mengambil kebijakan, sehingga dapat mengambil kebijakan yang baik menjadi kebaikan bagi umat manusia di dunia ini. Kami berdoa untuk para relawan, tenaga medis, aparat keamanan, aparat pemerintah, siapapun saja yang bekerja untuk menangani segala macam akibat dari krisis ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan memampukannya. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Bululor, berkatilah kami, bagaimanapun juga kami adalah bagian dari orang-orang yang terdampak krisis ini. Pulihkan kehidupan kami, mampukan kami untuk mewujudkan kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang setia kepada Engkau di dalam situasi apapun. Bapa, berkatilah setiap unsur jemaat dari anak-anak sampai dengan orang tua. Berkatilah setiap warga jemaat sampai dengan para pelayan Tuhan.
Sehingga melalui jemaat Tuhan di sini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Berkatilah setiap pergumulannya, baik dalam pergumulan keluarga, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan karena kesehatan, pergumulan di dalam pendidikan, pergumulan di dalam pelayanan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan hamba-hamba ini sendirian, tetapi selalu berada dalam lindungan naungan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ini. Sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada waktu bagi kita untuk menghaturkan persembahan. Dasar persembahan diambilkan dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Untuk mengiringi persembahan, mari kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 392 bait pertama, kedua, dan ketiga. Bait pertama dan kedua kita pujikan, persembahan diiringi musik saja. Bait ketiga jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan melalui doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dan terang bagi setiap langkah kami. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan keluarganya, pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada hari ini. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau sertai dan berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Terima kasih Yesus, ajarkan kami doa seperti yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 290 bait pertama dan kedua. Syukur
Dan sekarang undulah dari tempat ini sambil membawa berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.